Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita sehat selalu dimanapun berada. Weekend seperti ini kita akan share analisis pada pair Euro USD untuk minggu depan. Seperti pada hari Sabtu yang lalu yang kita share di video yang ini, nah itu kita jangkakan harga akan mengalami kenaikan pada Euro USD. Apakah ada teman-teman yang entry di Euro USD? Atau pada trade di gold tiap hari? Ya, dimanapun itu ya, pair apapun kita tradingkan yang penting hasilnya cuan ya. Oke, teman-teman, kita langsung analisa masuk ke weekly. Oke, kita coba lihat pola candlestick weekly. Satu minggu ini pergerakan harga kita lihat ya. Ini dia membentuk candlestick bullish. Artinya harga mengalami kenaikan sesuai dengan yang kita analisa pada minggu yang lalu. Jadi satu minggu ini di Euro USD ini mengalami kenaikan. Kalau kita lihat melalui pola candlestick, nah ini pada weekly-nya kita melihat ini candlestick-nya sudah di full body ya. Oke, satu candlestick bearish ini sudah di full body break. Ini merupakan setup buy ya. Oke, saat ini harga sedang berada di area atas ini. Ya, nanti kita akan cek ya. Untuk minggu yang lalu atau hari Sabtu yang lalu ya, kita itu prediksikan atau target itu sampai pada zone ini. Oke, namun pergerakan harga dalam satu minggu ini dia hanya mampu naik sampai di area saat ini. Ya, artinya dalam minggu depan pun target kita masih sampai ke area ini. Ini target di Euro USD. Harganya akan lanjut mengalami kenaikan. Oke. Jika nanti harga masih akan retest seperti ini, bukan berarti ada perubahan tren ya. Nah, ini bisa aja dia mengalami retest lalu naik kembali. Ini nanti akan kita ketahui dari time frame kecilnya. Yang jelas untuk di weekly ini kita mendapatkan setup buy. Harga ini akan kuat mengalami kenaikan. Oke, kita langsung masuk ke time frame daily-nya. Ya, pada time frame daily, harga saat ini sedang berada di supply area. Oke, supply area ini berpotensi banget akan di break ya, karena ini sudah tidak ada area yang fresh di sini. Ini harga sudah reject, tapi ternyata rejectionnya hanya sampai di zone ini ya. Dia tetap mengalami kenaikan. Dia sudah nge-close sampai di area ini. Nah, ini potensi banget akan di break. Oke, saat ini yang fresh kita lihat di time frame daily ada di shadow candlestick ini. Apakah ini bisa kita gunakan untuk posisi sell-nya? Tentunya bisa ya, selama ada pola konfirmasi. Ini yang menentukan nanti pergerakan harga ini. Ya, jadi kalau tidak ada ini, maka kita tidak bisa menggunakan area ini. Apalagi ini hanya sisa shadow ya. Nanti kita akan lihat area ini pada H1 atau H4-nya. Oke, sekarang kita akan refine dulu untuk area ini. Dia berada di candle bearish ini. Oke, seperti itu ya untuk refine-nya. Ini menjadi target kita untuk minggu depan. Oke, sekarang coba kita lihat untuk struktur di time frame H4-nya. Struktur H4 coba kita cek dulu ya. Ya, dia masih berada di struktur lama ya, di area ini ya, yang sudah pernah kita marking pada Sabtu minggu lalu. Oke, ini breakout structure H4. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita akan refine untuk area entry ini. Area entry ini hanya sisa di shadow candlestick ini. Oke, itu ya. Sekali lagi, ini bisa kita gunakan ketika ada pola konfirmasi penurunan berupa pola candlestick. Nah, maka kita akan sesuaikan target TP-nya sesuai dengan Fibo retracement zone 161.8.
Jangan terlalu jauh ya, karena ini potensi akan lanjut naik kembali. Melihat di weekly tadi itu pola candlenya, pola candlestick yang kuat membawa arah harga untuk naik. Oke, sekarang kita cek lagi area entry untuk sell pada 4. Ini areanya sudah tidak fresh ya, dia sudah ada rejection dari sini. Untuk zone ini juga resistennya sudah tidak fresh, dia sudah rejection di shadow candlestick ini. Jadi ini potensi akan di breakout ya. Ini akan di breakout untuk minggu depan. Jadi kita boleh siap-siap untuk entry buy. Tapi di mana area entry buy kita? Nah, kita akan cek di time frame H1-nya. Pada H1 kita langsung masuk ke struktur juga seperti biasa ya. Kita melihat struktur terakhir di H1 itu berada pada zone ini ya. Change of character. Nah, ini menjadi high validnya. Ini yang perlu kita cek karena harga sudah berada di atas itu ya. Oke, berarti ada perubahan tren kembali ya di sini ya. Di H1 kembali ada perubahan tren change of character. Oke, setelah ini muncul kita mencari high yang sudah valid ya. Harga naik sampai di zone ini tapi hanya retest di sini. Lalu naik. Nah, ini sudah membuat high yang baru ya. Sekarang kita cek high-nya ini. Oke, berada di zone ini. Oke, ini merupakan high yang belum valid ya. Nah, ini ya. Ini yang harus di break sebagai area fallback. Area entry untuk buy-nya salah satunya pada zone area ini. Candlestick ini, bullish. Di sini supportnya sudah tidak fresh ya. Kita lanjut ke bawah ini. Oke, kita marking sampai pada zone ini aja ya. Ini area entry kita untuk buy ya. Untuk strukturnya masih sampai di area bawah itu ya. Ini banyak ini area entry-nya ini. Nah, itu ya sampai pada zone ini. Nanti tinggal kita lihat aja pola konfirmasi di area 3 zone ini ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 area ini. Karena terlalu jauh ya, kita marking sampai di bawah, harga ini potensi banget ini akan lanjut naik kembali. Jadi area yang bisa kita entry 1, 2, 3, 4. 4 area untuk entry buy, dengan catatan ada pola konfirmasi yang muncul nantinya pada zone ini. Kalau terkonfirmasi, nah ini nanti akan naik. Jika tidak, dia akan mencari area entry yang lebih kuat berada pada zone ini. Jika masih tidak kuat teman-teman, ini yang perlu kita cek. Ini satu level dengan resisten ini ya. Jadi potensi banget di sini nanti akan ada respon. Nah, ini yang perlu kita cek pola konfirmasi candlestick-nya untuk posisi buy-nya. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, target minimal ya setidaknya di zone ini. Target maksimal yang ingin hold position itu berada pada, nah bisa di high ini juga ya. Nah, di high H4 ini karena potensi akan membuat change of character di H4. Oke, target paling terakhir itu berada di zone ini. Ini ya, ini yang kita marking tadi di weekly. Nah, seperti ini. Sampai pada zone ini. Ini target maksimalnya ya. Ini sudah banyak banget ini teman-teman. Dari zone bawah ini sampai ke atas itu. Oke, itulah yang perlu kita pantau. Inilah potensi pergerakan harga di per euro USD ini. Oke teman-teman, semoga analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua ya. Terima kasih, ketemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.